yang dari semua nilai, kalau pernah saya sampaikan dulu, tugas mandiri seperti Anda mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan di AIDU itu 30%. Nah, 30% itu mencakup keseluruhan, yaitu absen, attitude. Attitude itu artinya akhlak selama mengikuti pembelajaran gitu ya. Karena di dalam pembelajaran kewarganegaraan ini attitude dinilai sama dengan pembelajaran agama. Artinya ya, selama mengikuti pembelajaran ini gitu ya, sudah karakter buildingnya sudah terbangun apa belum gitu ya. Jadi semuanya itu harus diperhatikan semuanya ya. Jangan sampai adik-adik itu nilainya kecil cuma karena attitude gitu ya. Terus yang kedua, jadi dari tugas mandiri yang dikerjakan itu nanti semuanya itu akan dinilai oleh saya. Dari 14 pertemuan tugas yang diberikan, itu cuma tinggal yang terakhir ini 14, 13, dan 12 kalau tidak salah yang belum dinilai. Jadi masih beberapa pertemuan yang belum dinilai, tapi nanti akan dinilai semuanya pada saat libur ya. Pada saat besok lah, setelah itu saya sudah mulai mengerjakan menilai semua tugas-tugas yang Anda kerjakan. Selanjutnya adik sekalian, dari nilai kumulatif semua itu tadi yang telah disebutkan itu akan dikali 30%. Jadi semuanya itu nanti Anda 30% itu dari attitude, tugas mandiri, dan juga absen, semuanya masuk ke dalam tugas mandiri gitu ya. Terus yang kedua nilai UTS. Kalau nilai UTS itu kemarin ya sudah hampir 95% bagus ya. Namun masih ada yang di bawah standar gitu. Nah, ini tolong diperkuat lagi pada saat UAS nanti. Adapun pada saat UAS nanti sama seperti UTS, nilainya itu soalnya 25 semuanya pilihan ganda ya, semuanya pilihan ganda. Selanjutnya yang saya harapkan dari adik sekalian itu nanti saya akan berikan kisi-kisi karena saya mengambil soal tidak hanya yang di pertemuan 14 tapi ada tambahan sebagai pengayaan gitu ya, supaya pemahaman Anda tentang kewarganegaraan itu lebih luas. Karena kewarganegaraan yang kemarin itu dibahas cuma yang sekitar wilayah Indonesia, tapi pengetahuan-pengetahuan yang dari luar itu belum maksudnya untuk penyeimbang belum tidak disampaikan. Beda dengan pertemuan yang dulu kelas yang saya pegang pada saat ini. Karena sekarang ada perubahan, saya harus mengikuti koordinator ya bidang kewarganegaraan. Jadi saya mengkolaborasi antara pertemuan yang pernah saya buat bersama-sama dengan yang koordinator yang sekarang. Jadi memang kurikulum kuliah di Raharja itu selalu setiap berapa tahun itu selalu direvisi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman, gitu ya. Selalu update. Kalau kata Pak Menteri ya, Pak Menteri itu untuk seorang mahasiswa dosen itu harus mengupdate ilmunya setiap 5 bulan sekali gitu, diupdate gitu ya. Ada yang kalau dalam kaitannya dengan teknologi itu 3 bulan sekali harus update karena setiap itu ilmu berkembang. Demikian pula ilmu-ilmu yang sifatnya umum seperti agama dan ilmu kewarganegaraan itu pun terus mengikuti perkembangan zaman sehingga mahasiswa itu
tidak tertinggal. Walaupun di dalam sejarah eh, kewarganegaraan dan juga agama gitu ya, kita tidak menutup kemungkinan harus mempelajari perkembangan sejarahnya, sejarah kewarganegaraan juga baik untuk tingkat nasional maupun tingkat internasional gitu ya. Jadi sehingga kita tambah pengetahuan baru gitu ya. Terus perkembangan-perkembangan yang ada di Indonesia selama ini juga terus uh, dikuatkan dengan pemahaman yang sifatnya mendunia gitu ya. Sehingga nanti di dalam kisi-kisi itu ada beberapa yang memang harus Anda cari, mungkin di searching di Google ada gitu ya. Jadi itu harus aktif. Itu sengaja saya berikan itu supaya Anda itu bisa memahami gitu ya. Selanjutnya ada sekalian, nah, dari nilai-nilai yang telah dikumpulkan nanti ya, dari tugas mandiri yang 14 pertemuan, juga UTS itu nanti digabungkan dan saya berharap kepada semuanya yang ikut kelas saya ini lulus semuanya. Terutama di UAS nilainya dibesarkan ya. Jangan sampai jangan sampai ada yang kurang. Adapun tugas mandiri selama mahasiswa itu mengerjakan ya tugas sesuai dengan apa yang telah diperintahkan di AIDU itu, yaitu insya Allah nilainya bagus. Tapi bagi mahasiswa yang malas gitu ya, yang tidak mengerjakan tetap ada sanksinya, yaitu nilainya tidak sebagus yang rajin. Kalau yang aktif, yang mengerjakan 14 pertemuan itu nilainya saya jamin itu di atas 90. Artinya 92, 91, 9 sampai 95 lah gitu ya. Tapi kalau yang tidak aktif yaitu mungkin 80, 70 tergantung keaktifannya gitu ya. Tergantung keaktifannya. Dan khusus untuk pertemuan 13 dan 14 ini mahasiswa masih, kalau saya lihat dari yang saya pernah nilai semuanya ya sebelum-sebelumnya itu ada mahasiswa yang mengerjakannya asal tidak sesuai dengan petunjuk di AIDU. Masih ada sampai akhir ini. Padahal saya mengharapkan dalam kuliah online ini, kalau di AIDU gitu, harus disiplin ilmunya, disiplin waktunya, mengerjakan tugas itu tidak asal gitu ya. Diharapkan mahasiswa itu proaktif karena kuliah itu beda dengan SMA. Kalau SMA itu dibimbing secara menyeluruh oleh instruktur gitu ya. Bahkan kurikulum 13 itu sekarang itu dibimbing sekitar 50%-an lah. Selebihnya siswa itu 50% mencari. Beda dengan mahasiswa. Mahasiswa itu dosen membimbing sekitar 30-20%. Gitu ya. Tapi selebihnya 70-80% mahasiswa mencari sendiri. Makanya kurikulumnya itu atau RPS-nya diberikan ke semuanya itu mahasiswa harus mengerjakan dengan baik dan benar. Karena mahasiswa sudah dianggap dewasa, disebutnya juga maha gitu ya. Artinya siswa yang sudah dewasa, sudah biasa menentukan arah tujuan maunya kemana. Kalau dosen hanya sebagai instruktur, artinya pengarah. Oh, belajarnya harus yang ini, belajarnya harus yang ini, belajarnya harus ini. Diberikan tugas sebagai ujian, dia mengerjakan atau tidak, disiplin atau tidak, di situ akan ketahuan mana mahasiswa yang serius, mana yang tidak serius, gitu ya. Nah, oleh karenanya adik-adik sekalian, untuk khusus pertemuan 13 bagi yang rajin, ya, dan pertemuan 14 bagi yang rajin dan mengerjakan, itu nilainya untuk mengcover ya, mengcover takutnya ada nilai UTS-nya yang jelek gitu ya. Maka saya berikan nilai 100 untuk yang tugas 13 dan 14 bagi yang rajin. Tapi kalau bagi yang malas tidak ada tambahan gitu ya.
Seumpamanya kurang-kurang dikit, tapi yang biasa sudah bagus gitu ya, terus jangan dikurangi, tingkatkan terus. Kalau yang biasa dapat nilainya 100 itu berarti udah bagus. Tapi bagi ada yang masih dapat nilai 90, 95 gitu ya, itu harus ditingkatkan lagi. Cuma karena dia yang mengerjakannya, misalnya dari tugas 1 sampai 14 dikerjakan semua, khusus untuk pertemuan 13 dan 14, sebagai hadiah saya berikan nilai 100. Buat supaya nanti tugas mandirinya tidak kecil, tapi besar. Untuk mengcover atau nilai-nilai yang ada UAS takutnya kecil atau nilai UTS-nya kecil, jadi bisa itu sangat membantu tugas mandiri. Biar Anda ketahui gitu ya. Jadi jangan cuma sekedar asal, ada mahasiswa yang sampai saat ini, padahal saya sudah berikan di setiap absen, jangan sampai overdo mengerjakan tugas. Karena belajar mandiri ini, belajar dalam e-learning ini harus disiplin waktu gitu. Ternyata masih ada yang belum mengerjakan melalui WA Japri, dia pengen mengerjakan tapi waktunya sudah kelewat gitu ya. Nah, ini artinya mahasiswa ini belum bisa mendidik dirinya sendiri untuk disiplin gitu. Kalau semacam ini harus dirubah. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang malas itu harus dirubah, harus menjadi rajin. Oleh karenanya ada sekalian, saya harapkan nih ada setelah nanti kita pertemuan ini, tolong dirubah ke depannya. Karena semua pendidikan yang ada di Indonesia khususnya dan umumnya tingkat dunia sekarang sudah berubah haluan karena satu didorong oleh keadaan pandemi, yang kedua karena memang perkembangan dunia pendidikan mulai dari Eropa, ya Amerika pertama, terus yang berkembang pada tahun 2004 gitu ya sampai sekarang ini, ya juga karena ada hikmahnya dari pandemi, itu semuanya sudah mengadakan pembelajaran online gitu. Jadi mahasiswa itu diberikan kebebasan untuk memilih pendidikan dan meminimalisir pertemuan tapi banyak kerja di kuliah online-nya itu. Sehingga mahasiswa yang rajin, yang bisa menentukan dirinya sendiri nanti akan insya Allah bisa dapat ilmunya lebih gitu ya. Padahal dengan adanya kampus Merdeka ini mahasiswa itu diberikan keleluasaan, cuma kadang-kadang disalahgunakan, malah mahasiswa itu banyak yang tidak ya disiplin. Makanya ini nanti buat kajian ke depannya juga. Ya, buat kajian pemerintah ke depannya juga bahwa hampir ya beberapa persen mahasiswa ini yang aktif. Kalau di kelas saya ini dari 60 lebih absen ya mahasiswa yang aktif itu sekitar 58 ya 56 58 sekitar itu. Kadang-kadang ada juga yang sampai 59. Itu pun pada saat meeting Zoom yang semacam ini itu yang hadir cuma 80%. Jadi enggak semuanya hadir. Ini menandakan ini harus dikaji ulang. Ya, dikaji ulang dengan pertemuan yang semacam ini efektif atau tidak gitu ya. Oleh karenanya adik-adik sekalian, saya harapkan ke depannya sekali lagi karena waktunya sudah mau habis, tolong kerjakan dengan baik semua apa yang telah diberikan dan nanti siapkan UAS. Nah, pada saat diberikan kisi-kisi langsung pelajari, cari jawaban di kisi-kisi itu nanti akan bermanfaat untuk menjawab pertanyaan di UAS. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Silakan ada pertanyaan. Bagi yang mau bertanya silakan. Pak, untuk UAS itu ada esainya atau pilihan ganda aja? Semuanya pilihan ganda. Cuma ngerjainnya jangan terburu-buru ya. Karena itu soalnya gampang sulit. Jadi harus pasti. Ya, harus pasti dalam jawabannya. Walaupun waktunya
panjang, soalnya cuma sedikit, sengaja juga sedikit, maksud saya buat waktu berpikir. Jadi jawabnya yang pas, jangan sampai salah. Karena banyak soal jebakan kalau di pilihan ganda. Silakan, ada lagi? Ada lagi? Ini sampai saat ini yang hadir berbeda dengan di absen. Di absen tadi saya lihat terakhir ada 56. Mungkin sekarang sudah 58. Tapi yang hadir di dalam sebagai partisipan di Zoom baru 47 orang. Ini menandakan ya 80% mahasiswa kurang aktif gitu ya. Ada lagi adik-adik sekalian? Barangkali itu saja ya. Nanti kita bisa ngobrol via WA group. Kalau misalnya ada pertanyaan, karena ini waktunya cuma sedikit, tadi sengaja saya sambil menunggu, saya setelkan video presentasi dari teman-teman kalian untuk ya pembelajaran aja selama menunggu waktu sambil belajar. Nah itulah mahasiswa Raharja ini diharapkan ke depannya harus bisa belajar mandiri dan menjadi mahasiswa yang handal di kemudian hari. Ingat, kampus kita ini termasuk kampus ranking 100 besar dari 4.000 lebih kampus yang ada di Indonesia. Untuk wilayah Banten, Raharja itu menduduki ranking 1 dalam penelitian. Makanya Anda harus menjadi orang-orang hebat gitu ya, karena kuliah di tempat yang hebat. Itu saja adik-adik sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Iya, sama-sama. Makasih, Pak. Iya, sama-sama.